Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini saya berkesempatan dengan pemberdayaan kepemudaan ini yang luar biasa, dan tentu saya akan mengangkat lagi potensi anak muda ya dalam berkarya. Dalam hal ini potensi anak muda yang memiliki kemampuan dalam pemberdayaan, khususnya di syiar-syiar agama ya. Luar biasa. Insyaallah. Dan ini salah satu kelompok kepemudaan dari IREMA ya. Ya, Irema. IREMA, Ikatan Remaja Masjid, apa namanya Kang? Miftah. Miftahul Anwar. Dan kebetulan ini salah satu pemberdaya pemuda di IREMA, Miftahul Anwar ini Insyaallah. bersama ada kelompok dari IREMA Miftahul Anwar, dan ketuanya ya Kang siapa Kang? Kang Ined ya, sama Mang Farid. nah Kang Farid. Oh, Nah gimana nih Tadi sebut Icang ya saya. untuk aktivitas, mungkin ke ketua dulu ya. Ya, ketua. Ketua dulu biar Itu ya. biar enak. Gimana nih Kang untuk aktivitas Ikatan Remaja Masjid ini di Miftahul Anwar? Iya. Nah, alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Para irema itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang mungkin rutin ya. Salah satunya yaitu kerja bakti, Ya. yaitu hari Minggu pagi ya. Ya, hari Minggu. Terus dalam kegiatan belajar kesenian, Ya. kegiatannya yaitu satu yaitu Marawis. marawis. Ya, Marawis. Biasanya kalau hari-hari biasa dilaksanakan pada setiap malam minggu. Ya. Kalau hari-hari biasa. Tapi kalau ada ya, panggilan berupa undangan-undangan gitu, Ya. mungkin bisa seminggu itu sampai 3, 4 atau 5 hari Ya. belajarnya. Oh, Ya. pelatihannya. Persiapan seperti itu. Supaya melancarkan. Ya. Ya. Melancarkan. Terus satu lagi ada acara pengajian rutin khusus IREMA. Ya. Yang dilaksanakan pada setiap malam Kamis. Ya, mungkin hanya itu yang acara yang rutinnya. Ya. Yang baru terjalan gitu. Kemudian apalagi itu berarti ada 3 aktivitas ataupun program yang dijalankan oleh IREMA itu. Pertama pengajian, kemudian marawis, dan kerja bakti ya. Gimana kan melihat partisipasi khususnya kepemudaan melihat adanya Ikatan Remaja Masjid ini? Ya jujur saya merasa bangga Ya. dengan adanya kekompakan para pemuda dan para IREMA. Ya. Ya mungkin mereka menunjuk saya sebagai ketua, tapi saya sih ketua itu memang paling tua, bukan karena kinerjanya ya. Itu mah tawado, Kak. Yang dituakan Ya begitu, karena menurut saya kinerja saya itu memang masih malas-malas lah intinya loh gitu. Itu mah cuma tawado doang, Kang. Biasa kalau orang berilmu itu tawadonya tuh berat tuh. Ya, karena diangkat sebagai ketua karena memang sudah tua. Karena kinerja yang bagus. Ya, alhamdulillah sih melihat partisipasi khususnya pemuda-pemuda yang ada di pedesaan ya, semakin bergairah juga. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun jangan Ikatan Remaja Masjid ini kan ya kita sebagai mungkin yang beragama ya, menggairahkan khususnya pemudaan dalam syiar agama. Ada yang menarik tadi Kang, tadi selain kerja bakti, kemudian rutinitas pengajian dan marawis. Ya. Nah ini gimana ini program kegiatan aktivitas marawis ini Kang? Sebenarnya ini itu salah satu media ya, yang kita lakukan di organisasi REMA. Supaya apa? Supaya pemuda itu tidak terjerumus ke pergaulan bebas gitu. Kalau misalkan ada dengannya marawis, bisa ada aktivitas yang positif lah seperti itu. Mewadahi juga. Iya, mewadahi. Iya, seperti itu. Yang satunya itu dalam seni gitu. Yang saya bisa gitu. Mungkin bisa diinformasikan ataupun diberikan informasi mengenai marawis ini seperti apa kan? Kalau marawis itu setahu saya ya, itu semacam musik akustik berupa religi ya, religi. Seperti sama halnya seperti qasidah, hadroh gitu. Nasyid sama gitu.
Tapi kalau misalkan qasidah sama nasyid kan terkadang sudah tercampur oleh musik-musik modern. Ada yang pakai keyboard, gitar dan sebagainya gitu. Tapi kebanyakan kalau dari marawis itu condong ke akustik saja gitu. Condong ke Akustik saja. Jarang, hampir sedikit lah minoritas yang memakai alat-alat modern. Ini kalau marawis ini sebuah genre musik, Iya. ya, genre musik dari marawis. Propertinya apa aja Kang? Ataupun ada properti dan ada lagunya? Oh, lagu, bisa, ya. bisa diinformasikan Apa yang ada dalam marawis seperti itu? Nah, dari media marawis itu. ya. Jadi seperti ini. Dalam musik marawis Ya. itu terdapat ada 4 macam. Pertama markis seperti ini. Oh, Markis. stick kalau di Ya. Ya. lingkungan saya. Ya, stick. Kalau yang di kampung ngomong kecrekan gitu, kecrek gitu. Tapi harus namanya itu markis, ya. Markis. Yang kedua hajir seperti kendang seperti ini. Hajir, namanya hajir marawis ya. Terus yang kecil ini, Ya. ini yang menjadi ciri khas marawis, gitu. Ya. Yang menjadi ciri khas marawis itu ini, yang yang identitas dari marawis itu. Iya, ini. ini. Ininya bentuk dari marawis itu. Ya, bentuk dari yang menjadi uniknya itu ini, marawis ini. Ini. Punya unsur suara yang khas atau Dalam cara memainkan, terus bagian-bagian dan cara memukulnya tuh khas lah. ya. Jadi umumnya kalau misalkan seperti ini, kalau di qasidah ada kan alat yang kecil gitu, Ya. kan biasanya tak dung seperti kalau ini condong ke pak seperti itu. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan kalau di kita mah sebenarnya itu kopak. Kenapa? Karena suaranya kopak. Tapi kalau misalkan namanya itu namanya marawis. Bukan keropak, bukan? Ya, bukan keropak. Ya. Nah, gitu. Terus selain dari marawis dan diambil dari kata marawis itu dari sini alat marawisnya itu. Ini yang menjadi ciri. Kalau misalkan ini gak ada ya kurang komplit gitu. Jadi ini tuh jiwanya marawis tuh ini jiwanya itu. Nah, terus yang keempat, kalau ini namanya darbuka. Darbuka kalau di kampung sebenarnya kompang. Darbuka. Oke, ini kan sudah disebutkan ya tadi instrumen musik dari marawis itu sendiri, benda-bendanya seperti ini. Nah, syair ataupun isi lagu dari marawis itu seperti apa Kang? Sesuai namanya ya, musik religi gitu. Ya. Jadi isinya itu sholawat gitu, seperti sholawat. Cuma di marawis itu jarang sekali gitu yang memakai bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Kebanyakan itu sholawat yang berupa bahasa Arab. Kalaupun ada yang bukan sholawat tapi bahasa Arab gitu. Beda seperti halnya seperti qasidah, nasyid sama hadroh. Kalau misalkan qasidah kan suka ada yang lagu-lagunya itu lagu-lagu bahasa kita ya. Nasyid juga ada kan, Tuhan seperti itu. Terus hadroh pun juga sama gitu. Cenderung seperti itu. Tapi kalau marawis itu kebanyakan mayoritas itu memakai lagu-lagu bahasa Arab seperti itu yang menjadi identitas khas dari marawis. Dan terus kalau marawis itu terdiri kan ini ada 3 yang duduk. Nah, kalau yang megang ini itu sambil joget lah seperti itu. Gitu. Jadi selain memukul juga bernyanyi juga sambil berirama dengan ini properti ataupun alat marawis itu sendiri bisa digunakan ke genre dangdut kan? Emang ini khas dari marawis itu sendiri. Emang gitu. Jadi saya juga pernah kali-kali mencoba gitu. Pakai musik-musik dangdut gitu, dimasukin ke pop. Itu sebenarnya gampang-gampang susah. Bisa, kadang tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai kepak itu tidak masuk, itu yang menjadi ciri khasnya.
Ya luar biasa ya, filosofi dari Marawis itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga tidak ada yang memahami ya. Ya saya pribadi juga kan tahu tentang Masjidah. Ya. Oh seperti ini ternyata Marawis Ya. ini. Nah akan sebagai ketua dari Ikatan Remaja Masjid Miftahul Anwar ya. Bagaimana kan melihat aktivitas pemuda ini yang berkarya di musik religi, partisipasi dari pemudanya gimana? Kan sekarang anak muda sekarang malah apa sih ya, musik religi dan juga maunya pop, jazz dan sebagainya gitu kan. Melihat seperti itu gimana Kang? Antusias dari pemudanya dengan musik religi Marawis ini? Ya jujur saya merasa bangga ya dengan anak-anak muda sekarang. Ya. Daripada ya benar tadi kata Bang Icang daripada campur gaul. Daripada pergaulan bebas lah intinya mah gitu, pergaulan yang dilarang-larang. Saya bangga dengan kekompakan para irema dan para pemuda yang ada di sini. Ya. Jujur ini mungkin saya dan teman-teman baru sekali ya baru ya mengenal Marawis ini, beda dengan Kang Farid lah itu sudah pengalaman. Dan jujur mereka bangga saya dengan mereka. Antusiasnya itu besar gitu. Dan Semangatnya itu semangatnya ya. semangat bagus. Ya, terima kasih dan sebagai ketua juga ya mengajak pemuda ini mau ya untuk berkontribusi mengembangkan musik Marawis ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bisa menular ya ke Amin. desa yang Amin. lainnya. Ya. Terima kasih atas waktunya Kang Imet bersama Kang Farid ya. Mudah-mudahan karya teman-teman ini menjadi berkah juga ya. Amin. Menularkan kebaikan dalam syiar agama. Semoga sukses selalu dan terus berkarya. Siap.